Siapa yang pernah dengar kata kimia? Nah, ini adalah salah satu nama ilmu pengetahuan. Belajarnya nanti kalau kalian sudah sekolah menengah atas. Bahan-bahan kimia ternyata juga bisa loh menghasilkan sesuatu yang indah dan cantik. Wah, bagaimana ya bahan kimia berproses dan bisa menghasilkan produk yang bikin kulit cantik, ruangan menarik, dan bahkan membantu bisnis kuliner jadi berkembang? Yuk, cek di episode hari ini ya, di Estetika Kimia. Ini dia, benda yang dihasilkan dari proses bahan kimia dan bisa bikin kulit cantik dan sehat. Yes, sabun Dama. Salah satu sabun mandi yang dibuat oleh pabrik di Shinsaibashi, Osaka, Jepang. Wih, jauh banget ya. Oh ya, ada yang bilang sabun baru muncul tahun 1500 sebelum Masehi loh. Tapi nggak sewangi sabun sekarang. Nah, ke pabrik ini, Unyil butuh waktu sekitar 6,5 jam perjalanan dari ibu kota Jepang, Tokyo. Kalian gak perlu jauh-jauh jalan juga. Kalau mau tahu lengkap, tinggal duduk manis, nonton laptop si Unyil ya. Unyil bakal kasih tahu gimana sabun Dama dibuat, mulai dari awal sampai beres. Let's go! Dihitung-hitung, udah lama juga kita tinggal di Jepang nih, Den. Ingat jalan pulang nggak nih? Ya, Pak Oga malah betah lagi. Ngomong-ngomong, Den, adem ya di sini. Nggak mandi juga nggak apa-apa nih sih. Anginnya udah semilir. Dih, masa nggak mandi sih Pak? Nanti bau tahu. Nggak apa-apa, Den. Hemat uang, nggak beli sabun kan? Tenang aja Pak. Kita sabunnya minta di pabrik aja. Ayo. Wah, Den, ini pabrik sabun apa pabrik bubur? Jadi lapar liatnya. Ye, Pak Oga, lihat adonan sabun aja bisa lapar. Lagian jauh-jauh amat sih. Ke pabrik sabun aja pakai ke Jepang. Emang bedanya apaan sih, Den? Karena untuk tubuh, sabun di sini dibuat dari bahan-bahan pelengkap yang alami, Pak. Misalnya lemak sapi, kulit beras, minyak buah plum, minyak zaitun, dan ekstrak alpukat. Jadi nggak heran kan kulit orang Jepang sehat-sehat. Oh ya, kalau untuk bahan dasarnya sih hanya minyak dan air alkali aja, Pak. Lah, Den, kok sabunnya dimakan? Ih, aneh deh. Itu uniknya Poga. Cara mengecek bahan bakunya sudah tercampur rata. Ya dicicipin kayak gitu. Emangnya aman, Den? Tenang aja Pak, kan dibuat dari bahan alami. Gak ada pewangi dan pewarna buatan. Jadi aman dicicipi. Terus cara taunya tuh bahan udah kecampur gimana? Begini Pak, kalau dicicipi rasa adonan asin itu berarti bahan-bahannya sudah tercampur rata. Pak Oga mau ikut nyicipin juga nggak? Katanya tadi lapar. Nggak jadi, Den. Langsung kenyang. Pak Oga. Dan kalau sudah dimasak seminggu Pak, biasanya sabun bakal dibiarkan mengental. Lanjut digiling deh. Tujuannya supaya lebih gampang saat dicetak nanti. Waduh, gede bener sabunnya, Den. Ini sih Pak Oga mandi 1 tahun juga nggak habis, Den. Aduh, bukan Pak Oga. Ini baru selesai dipadatkan dan dibentuk balok besar. Habis ini baru deh dicetak. Ini sabun kan? Kenapa bisa lunak gitu, Den? Bisa dipelintir-pelintir. Ajaib banget ya Pak. Karena balok sabun ini masih hangat Pak. Makanya bisa dipelintir gitu. Oh iya, sabun kemudian dicetak Pak. Per batang kira-kira 100 gram beratnya. Keren banget kan Pak? Semuanya dilakukan pakai mesin canggih nih. Sisa potongannya diolah lagi deh jadi sabun baru. Jadinya gak ada yang kebuang deh Pak. Den, sebenarnya enakan mandi pakai sabun batang apa sabun cair sih? Itu sih tergantung orangnya Pak Oga.
Ada yang nyaman pakai sabun cair karena lebih segar dan menenangkan. Tapi ada juga yang pakai sabun batang karena dianggap lebih bersih. Oh begitu ya Den. Berarti fungsinya sih tetap sama ya. Tetap aja sih Pak, yang paling penting pakai sabun apapun itu, mandinya tetap minimal 2 kali sehari. Wah sayang air Den. Mau gak sih seminggu 3 kali aja cukup. Pantesan aja bau. Den Unyil. Kenapa ini dikasih cahaya gini? Oh, ini sih dicek pakai metal detektor Poga. Itu untuk memastikan sabunnya aman dari kandungan logam dan benda berbahaya. Harus lewat sini nih Pak. Kalau nggak aman, alatnya bakalan bunyi. Ngomong-ngomong, ini sabun untuk dewasa apa gimana Den? Anak-anak boleh pakai sabun batang nggak? Tenang aja kok Pak, sabun ini bisa dipakai siapa saja kok. Mulai usia bayi sampai dewasa juga aman kok Pak. Pabrik sabun ini sudah membuat sekitar 100 jenis sabun. Bukan cuma dijual Jepang Pak, tapi sampai ke Taiwan, Amerika, Korea, dan juga Rusia. Mantap ya Den. Kalau tadi kan bentuk sabunnya itu padat, tapi pernah ada yang menyangka nggak kalau di Jepang juga punya sabun yang bentuknya kenyal kayak gini nih? Yes, sabun ini disebut konyaku shabon dalam bahasa Jepang. Nah, sesuai namanya, sabun ini memang dibuat dari konyaku atau agar-agar Jepang yang bisa dimakan. Unik banget kan? Selain pakai agar-agar, sabun ini juga dibuat dari beberapa bahan alami. Mulai dari ekstrak bunga sakura, bunga lampion, sampai emas juga ada. Bentuknya unik karena dibuat warna-warni. Teksturnya kenyal dan dibuat dari bahan alami. Wah, bikin pemakainya langsung merasakan kelembutan kayak mochi. Siapa mau coba? Laptop si Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Happy birthday to you. Tahu nggak kalau lilin juga hasil produk dari campuran kimia loh. Zaman dulu lilin terbuat dari campuran lemak sapi. Tapi sekarang sih lilin banyak yang dibuat dari bahan parafin. Bahan kimia yang didapat dengan cara distilasi atau penyulingan minyak bumi. Bahan inilah yang mudah terbakar. Dan siapa bilang bentuk lilin panjang bulat saja? Di Jepang juga ada nih lilin hias yang disusun dari bahan kimia dengan campuran aneka jenis bunga dan buah. Wah, seperti apa sih? Lihat deh. Nyu, kayak gimana lilinnya sih? Melania penasaran. Katanya secantik Melan ya. Idih, siapa yang bilang secantik Melan? Kita mau ke sana nih Mel. Ayo. Wah, asik ah. Sekalian beliin engkong buat ulang tahun. Ya Melan, ini sih bukan buat ulang tahun Mel, tapi buat hiasan ruangan. Nah Mel, sampai juga nih kita di Candle Studio, alias lokasi pembuatan lilin hias Mel. Tuh, lihat. Bentuknya juga keren-keren Nyu. Ayo Nyu, kita bikin. Iya. Siapin dulu bahannya nih. Pakainya lilin jenis parafin dan Microsoft Mel. Untuk hiasannya, kita siapkan bermacam bunga sama daun-daun kering. Bedanya lilin parafin sama Microsoft itu apa Nyu? Bedanya di bentuknya aja sih Mel. Tekstur lilin Microsoft juga lebih lunak dari parafin. Saat proses mencampur, jumlah lilin parafin lebih banyak dari Microsoft. Kenapa lilin yang lunaknya cuma sedikit ayo? Itu karena tujuannya hanya untuk membuat lilin gak terlalu keras dan bisa mencegah keretakan Mel. Oh gitu ya Nyu. Melani jadi paham deh. Nah, panaskan bahan-bahannya sampai suhu 160 derajat Celcius. Lebih panas dari air mendidih nih. Itu disemprot apa Nyu? Oh, itu silikon spray Mel, supaya lebih gampang keluarkan lilin yang selesai dicetak nanti. Nah, waktunya mencetak deh. Tunggu sampai kering, baru kita tata bunga dan daun kering di sekeliling lilinnya.
Uniknya, bunga dan daun ini berasal dari 4 musim yang berbeda, Mel. Jadi kelihatan makin cantik kan? Biar hasilnya sempurna, bunga dan daun disusun dengan penuh kreativitas. Nggak asal tempel. Warna, urutan, ukuran, dan letak harus diperhatikan tuh. Sekarang tinggal dituang aja deh lilin cairnya. Tapi supaya posisinya tetap tegak lurus di tengah, sumbul lilinnya harus dijepit nih. Diamkan kurang lebih selama 30 menit sampai mengeras. Gak gampang ya Nil bikinnya. Sebenarnya sih harus telaten dan teliti, Mel. Soalnya kan pembuatannya full handmade, alias buatan tangan dan gak pakai bantuan mesin. Yeay, lilinnya siap dilepas Nil. Oke deh, Mel. Sekarang tinggal ditarik dari sumbunya aja nih. Tapi harus pelan-pelan ya, biar nggak putus di tengah jalan. Dan untuk memunculkan kesan 3 dimensinya, lilin cukup dicelupkan aja nih ke lilin cair yang suhunya 100 derajat Celcius. Ya sepanas air mendidih gitu deh, Mel. Oh, caranya begitu Nil. Melani kira bakal dicungkil loh. Unik ya. Betul banget, Mel. Cara ini termasuk unik nih. Soalnya dengan dicelupkan ke lilin panas, jadi bisa menimbulkan tekstur bunga dan daunnya deh. Teknik ini namanya dipping, Mel. Semakin lama mencelupnya, semakin timbul bunga dan juga daunnya. Oh ya, Mel, di sini juga buka kursus menghias lilin juga. Banyak wisatawan lokal dan asing belajar ke sini. Soalnya dengar-dengar lilin hias kayak gini lagi populer juga di Korea dan Cina. Wah, Melani tertarik belajar nih Nil. Biar bisa jualan di toko engkong. Selain sebagai penerangan, lilin juga dipakai di banyak situasi ataupun acara. Contohnya, salah satu upacara tradisi penduduk Jepang, Obon Matsuri namanya. Festival ini dimaksudkan untuk menyambut kedatangan arwah leluhur yang biasanya dilakukan di bulan Agustus. Beda dengan festival Jepang lainnya, Obon Matsuri ini sifatnya lebih sakral. Mulai dari mengunjungi makam sampai menyalakan lentera dan melepasnya di sungai. Menurut kepercayaan orang Jepang, lentera itu yang dipakai sebagai pengantar arwah para leluhur mereka. Ayo, dipilih. Ini bukan makanan beneran loh. Jajaran benda yang bikin perut makin lapar ini adalah bentuk olahan bahan kimia yang bermanfaat. Replika atau tiruan makanan kayak gini dipakai untuk pajangan menu restoran. Jadi, pengunjung bisa dengan mudah melihat menu yang dijual. Wah, keren kan? Berdiri sejak tahun 1948, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan yang terpercaya oleh banyak resto untuk memproduksi beraneka macam replika makanan. Replika makanan ini dibuat sama persis dengan makanan aslinya, mulai dari segi ukuran, bentuk, dan juga warnanya. Dikerjakan oleh pengrajin ahli dengan teknik yang unik dan juga canggih. Pada mulanya, bahan dasarnya terbuat dari lilin yang membentuknya langsung di atas wadah air. Wih, lihat, si kakek mahir banget membuat replika udang tempura dan juga kubis hijau. Bahkan ketika kita potong, tekstur bagian dalam kubisnya mirip seperti asli. Wah, si kakek ahli banget ya, luar biasa. Namun seiring perkembangan zaman dan dengan alasan mempermudah pembentukannya, maka bahan pembuatannya pun berubah menjadi resin sintetis. Sedangkan alat pencetaknya menggunakan silikon yang sebelumnya telah dicetak atau dibentuk menggunakan makanan aslinya. Untuk membuat adonan replikanya, campurkan tepung resin dengan minyak agar hasilnya lebih elastis dan mengkilap. Vakum adonan replika sebelum dicetak untuk menghilangkan gelembung udara di dalamnya, supaya replika yang dihasilkan padat dan tidak kosong di bagian dalam. Agar lebih mirip lagi, tambahkan pewarna ke dalam adonan resinnya. Oven adonan sekitar 18 menit.
agar warna dapat melekat pada adonan. Cetak ke dalam silikon, pastikan adonan merata ke setiap sisi. Dan untuk membekukannya, masukkan ke dalam oven selama 18 menit. Alright, beraneka jenis makanan yang dibuat beraneka macam, juga metode pencetakannya. Seperti proses pewarnaan yang dapat dicampurkan pada adonan. Nah, replika makanan yang sudah matang, kita keluarkan langsung dari silikon pencetak. Cukup gunakan tang penjepit untuk ukuran yang kecil, sedangkan yang besar dengan membelah silikonnya. Wih, benar-benar mirip seperti aslinya kan? Ah, kalau soal lukis-melukis sih, Unyil jagonya. Apalagi cuma buat replika udang. Kecil. Aduh, Unyil kebelet lagi. Ke toilet dulu ah. Aduh. Ngapain sih Den Unyil? Kalau cuma ngasih warna begini, Pak Oga juga bisa. Ngasih warnanya kayak udang lagi dikerokin aja. Emangnya lagi masuk angin? Payah Den Unyil nih. Sip, jadi deh. Aduh, kok udang buatan Unyil jadi belang-belang begini? Pasti kerjanya Pak Oga nih. Pak Oga usil melulu nih. Tidak hanya menggunakan silikon pencetak, aneka teknik pembuatan digunakan agar menyerupai seperti aslinya. Alright, setelah jadi, susun beberapa jenis replika menjadi satu, hingga menyerupai menu asli restorannya. Seperti nasi, butiran-butiran replika nasi disusun dalam mangkuk yang sebelumnya diberi cairan seperti lem agar butiran nasi melekat satu sama lain. Tidak hanya penyusunan komposisi menu, melukis tekstur makanan juga dilakukan agar replika terlihat nyata. Memberikan warna pada bagian yang tepat mengharuskan pengrajin memainkan daya imajinasinya, karena di sini kreativitas sangat dituntut. Sulit juga ya. Aneka jenis replika makanan yang telah diproduksi tidak hanya untuk restoran saja loh. Ada juga berupa paket hiasan untuk dibawa pulang. Replika makanan juga banyak dibuat menjadi souvenir, seperti tempelan kulkas, juga gantungan kunci. Nah, jalan-jalan ke Jepang, jangan lupa membeli souvenir unik ini ya, sebagai buah tangan untuk sanak saudara. Siapa sih yang gak suka kopi? Di negara Timur Tengah seperti Turki, budaya minum kopi sudah menjadi kebiasaan mirip seperti di Indonesia. Masyarakat Turki yang datang ke kedai kopi bukan saja menikmati secangkir kopinya saja, tapi juga untuk menjaga persahabatan antar mereka. Kopi Turki menjadi terkenal di dunia bukan karena jenis biji kopinya, melainkan dari cara menyajikan dan menikmatinya. Kopi Turki dibuat dengan memasukkan serbuk kopi dan gula ke dalam air mendidih yang dimasak sekaligus. Hasilnya jadi kopi pekat dan kental yang super nikmat. Meski mirip espresso, tapi kopi Turki punya cita rasa tersendiri loh. Bila espresso disajikan dalam gelas kecil untuk sekali teguk, maka kopi khas Turki ini akan terasa lebih nikmat bila diminumnya sedikit demi sedikit sambil ngobrol bersama teman. Wah, mantap kan? Berada di antara budaya Eropa dan Timur Tengah, generasi muda Turki juga punya cara tersendiri untuk menikmati kopi. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk ikut Unyil jalan-jalan ke kawasan moda Kadifoy di Istanbul bagian Asia. Ada kedai kopi yang unik nih. Ini dia, Walters Coffee Roastery. Ada yang beda loh dari kedai kopi ini. Yap, ada banyak peralatan laboratorium kimia yang digunakan.
Wah, unik kan? Walters Coffee Roastery adalah kedai kopi modern satu-satunya di Turki yang menggunakan konsep laboratorium kimia dalam menyajikan kopinya. Kedai kopi yang didirikan oleh Deniz Kosan pada tahun 2015 ini terinspirasi dari sebuah acara TV yang membahas tentang dunia usaha dan kopi. Deniz kemudian menyadari kalau untuk menarik banyak pelanggan, kedai kopi memerlukan keunikan dan juga kreativitas yang original. Caranya ya dengan tema laboratorium kimia seperti ini. Meskipun bangunannya tidak terlalu besar, tapi keunikan dan kenyamanan kedai kopi ini sukses menarik banyak pengunjung, terutama dari kalangan muda-mudi. Kalau dilihat sekilas sih, barista kopi di sini lebih terlihat seperti laboran yang sedang melakukan percobaan kimia. Lihat saja tuh. Untuk membuat secangkir kopi dengan cita rasa yang pas, harus dengan pengukuran yang tepat layaknya membuat percobaan kimia. Terutama dalam menentukan kadar serbuk kopi, gula, dan juga airnya. Serbuk kopi yang digunakan di sini nggak cuma dari Turki saja, tapi ada juga yang didatangkan dari negara-negara lain. Bahkan kopi Aceh pun juga ada di sini. Di kedai ini, kita bisa menikmati kopi dingin ataupun panas tanpa ampas yang disajikan dalam beker glass atau gelas ukur laboratorium. Proses penyaringan ampasnya pun dilakukan dengan kertas saring laboratorium. Lumayan lama sih. Tapi bisa dipastikan yang kita minum nanti benar-benar sari kopinya. Disediakan juga tambahan creamer, susu, ataupun coklat untuk yang kurang suka kopi hitam. Dan untuk teman minum kopinya, ada juga nih kue-kue modern dan roti khas Turki. Dengan tema laboratorium kimia, Walters Coffee Roastery jadi lebih terkesan higienis. Jadi para pengunjung pun merasa kopi yang mereka minum adalah kopi sehat hasil dari sebuah penelitian ilmiah di laboratorium. Harga secangkir kopi di kedai ini antara 10 hingga 20 TL atau sekitar 30 sampai 60 ribu rupiah, tergantung dari jenis kopinya. Nah, gimana? Ada yang mau coba? Silakan mampir deh kalau ke Istanbul. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan penggunaan bahan kimia yang benar? Tapi pakai bahan-bahan kimia tetap harus ditemani ahlinya ya. Kalian nggak boleh sembarangan campur. Dan perlu diingat nih, semua materi atau benda itu tersusun dari bahan kimia. Termasuk bumi yang kita tempati, udara yang kita hirup, air yang kita minum dan pakai untuk mandi, sampai semua makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Hanya saja bahan kimia memang ada yang dibutuhkan dan ada juga yang berbahaya untuk tubuh. Jadi yuk lebih dekat mengenal bahan kimia.